Selama Arjok ini, uang yang berputar di DIY bertambah 5 triliun. Wah. Di dalam merayakan Lebaran Seni ini, Ya. apakah kita itu mau sekedar ikutan, latah, mengadakan pameran yang itu-itu saja dari tahun ke tahun? Atau kalau buat saya mungkin barangkali pilihannya yang kedua adalah melawan. Melawan apa? Apa yang dilawan? Nah, Ini yang suka disalahpahami. Maaf mas, saya nggak bercetak. Oh, 2017 serah terima. Mm. Terus diaktifasi sebagai hotel. Enggak. 2017 itu kita belum ada rencana mau bikin hotel malah. Jadi masih kita sebagai pure developer. Oh, oke. Mau kita jual semua tadinya. Bentuknya apa? Apartemen atau? Oh. Dari awal kita memang mau bikin apartemen. Nah, pada perjalanannya 2019 itu ada berbagai faktor lah. Salah satunya memang karena ekonomi melemah. Kemudian aku melihat juga perkembangan arah kota Jogja ini ke utara. Oke. Ke arah kita nih. Wah, kok yang rame kok sekarang jadi tempat kita nih. Yang jadi makin premium, makin hype. Cari ya. Oke. Akhirnya aku berpikir, wah, aku berpikir kalau apa namanya, sayang kalau dijual semua. Bangunannya jadinya bagus, areanya jadi makin hype. Berkembang. Ya. Iya, kalau dijual semua mungkin aku dapat duit, tapi bangun lagi juga nggak berani karena ekonomi lagi nggak bagus. Terus aku mikir nih 2019 tuh, udah mulai nih. Udah kayaknya. Ya. 2019 aku mikir, udah laku 200, tinggal sisa 100. Ini compound ini terdiri dari 300 unit. Aku mikir, wah sayang nih kalau dijual semua nih. Dari berbagai faktor tadi, udah kita bikin hotel. Oh, oke. 100 berhenti jualan, 100 kita bikin hotel. Wah, ditentang aku sama manajemen. Pak, kita ini lagi rame. Kita ini developer. Kita ini nggak ada satupun yang punya basis Hospitality. hospitality. I see. Nggak ada yang pernah belajar hospitality manajemen sebelumnya. Ya belajar. Oke. 2019 akhirnya lahirlah hotel yang namanya Pulang ke Utara dengan hanya 22 kamar. Kalau dikategorikan barangkali itu bintang 4 aja enggak? Bintang 2 aja. Enggak. Mungkin bintang 2 lah. Terus kok responnya bagus gitu. Dulu bener-bener kita hanya try and error 22 kamar, 11 pegawai. Nggak punya kitchen. Oke. Breakfast itu dulu kita belikan. Jadi tamu kalau check in. Oh, pesan makanan. Oh, konsep kayak Lost Man. Iya. Bapak mau makan apa? Ada pilihannya adalah gudeg. Nanti kita belikan di mana? Atau di sekitar sini. Kebetulan kan banyak makanan banget. Ya, kuliner. Pulang sampai kita punya program namanya Pulang ke Tetangga. Oh, nyambung ke Pulang ke Utara, Pulang ke Tetangga untuk men-take over nggak punya kitchen. Betul. Ada gudeg, ada bubur ayam, ada gulai bangdul. Gitu. Pilihan di sekitar. Pilihannya gitu. Jadi mereka justru seneng gitu. Lucu nih. Terus nanti di plating nggak usah. Udah seitunya aja. Serealnya aja. Otentik lah ya. Otentik. Oke. Terus kita nambah lagi jadi 40 sekian kamar, nambah terus jadi 70 sekian kamar. Akhirnya tahun 2024 ya. 2024 kita genep 100 kamar dan dapat bintang 4. Oh. Udah punya kitchen, udah punya bar. Iya. Wah, itu kalau dibikin drama bisa jadi mini seri. Gitu. Seru, Mas. Bagaimana membangun life behind it. Iya. Wah, itu beneran. Dari 22 kamar terus bertumbuh menjadi 100. Ternyata itu mengelola hospitality services, hospitality management itu ya kayak mengelola, yang seru tuh ngelola orangnya.
Human resources. Wow, itu beda kalau misalnya gini. Kita butuh 100 laptop. Aku maunya 100 laptop speknya yang datang sama. Iya. Kebayang orang. Aku butuh CV mungkin sama. 10 housekeeping atau 10 front office gitu. Yang aku maunya seperti ini. Datang ya nggak ada yang sama. Begini-begini ya. And that's, I think, pengelolaan itu menjadi. Iya, the interesting point justru di situ. Gitu. Itu sampai 2024. Nah, 2025 kan bikin ini toko buku. Kenapa toko buku? Oke, toko buku itu sebenarnya adalah bagian dari galeri yang kita sebut Etsu. Oke. Namanya Etsu nih. Ya, ya. I am Etsu. I am Etsu. Ini sponsorin loh kasih. Kan di kelas gue udah lepek ya deh. Udah bahasa. I am Etsu itu bagian dari galeri. Galeri. Toko buku Galeri itu bagian dari galeri. Toko buku itu bagian dari galeri. Ya, galeri kita galeri seni yang namanya Etsu. Kenapa namanya Etsu? Itu karena kita sebagai penghormatan. Dulu tanah ini kan tanah pusaka dari punyanya. Perupa? Bukan. Pematung yang Oh iya. Pak Edi Sunarso. Edi Sunarso. Yang patungnya HI. paling ikonik di Indonesia mana? HI, Pancoran, Irian. Pembebasan Irian Barat. Ya. Betul, betul. Ya. Dan 3 kali presiden pertama kita, Bung Karno, berkunjung ke rumah ini. Documented, banyak foto-fotonya. Oke. Jadi memang rupanya tanah ini juga apa ya? Kalau percaya roh barangkali ya, roh seninya itu sangat kuat. Oke. Jadi ya, dan dulu waktu saya mau beli tanah ini, saya juga ngomong sama Pak Edi, saya janji bikinkan kayak semacam etalase galeri kecil. Saya tidak menyangka akan jadi segede itu. Tapi ya syukur akhirnya bisa berdiri ya, yang seperti sekarang. Dan kenapa galeri selain alasan karena Pak Gini, Edi Sunarso? Sampai sekarang ya, selain janji kepada Pak Edi itu, ya saya sebagai pengusaha itu tertentu terus terang tidak punya satu alasan yang firm, Mas. Tidak punya satu alasan yang kuat. Dan bikin galeri itu juga tidak pakai hitung-hitungan yang jelimet. RAB-nya seperti apa sih nanti, hitung-hitungan bisnisnya kayak gimana, enggak. Ngalir aja. Karena saya percaya bahwa the whole compound ini kan ada utara sebagai residential, utara di Icon itu payungnya. Kemudian ada hotel yang tadi kita pulang, namanya pulang ke utara karena di dalam utara. Kemudian ini sekarang ada kita punya 18 plus music bar. Ini juga udah punya crowd yang cukup kuat. Di depan kan kita ada tenan Starbucks, itu juga udah jadi ikon lah ya, jadi penanda landmark. Nah, ada juga ruang meeting ngomong-ngomong yang kita punya. Nah, saya pikir ini akan jadi seru nih kalau ada sesuatu yang menyangkut seni dan literasi. Oh, mengkombinasikan dua kekuatan itu ya. Betul. Ada seni, ada dengan literasi. Galeri, ada toko buku, pasti akan menjadi sesuatu yang menarik ini untuk tidak hanya galeri as galeri saja, tapi kombinasi antara galeri, residensial, kemudian ada hotelnya, ada 18 plus, itu menurut saya menjadi satu yang menarik. Jadi kayak ekosistem yang dibangun untuk menghidupi ruang itu ya. Compound kita Compound ya, betul. Nah, Kak, galeri ini disiapkan untuk galeri seperti apa? Karena kalau kita lihat di Jogja itu kan galeri banyak banget. Betul. Dan ragamnya juga macamnya, dan menggembirakan sih ada lagi satu galeri. Nah, ini apa yang membedakan atau yang didesain menjadi galeri seperti apa? Tentu saja galeri Etsu ini adalah galeri, saya tidak malu-malu untuk bilang komersil. Oke. Ya. Emang ada yang malu-malu kadang-kadang? Banyak yang pura-pura nggak mau jualan tapi ya jualan. Gini, saya itu punya satu belief bahwa sebagus apapun konsep dan idealisme kita itu tidak akan sustain tanpa ada bisnisnya, tanpa financial yang sustainability. Ya. Jadi nggak ada lah pengusaha yang maunya nombok terus itu nggak ada.
atau siapapun lah, pasti untuk bertahan hidup dan berkembang itu butuh yang namanya financial sustainability. Makanya Mas Dalbo nggak sungkan atau dengan sangat terbuka mengatakan ini bahwa galeri yang komersil, iya. Dari komersil dan tapi ya tentu tidak semata-mata terus kita sekedar jualan dan latah hanya bikin galeri dan seperti yang misalnya ya apalagi hanya musiman nggak sustain. Kita cukup serius di dalam mempersiapkan program misalnya. Kemudian ini sudah pameran yang kedua, 2 minggu lagi kita akan pameran yang ketiga. Ya, dan setiap pameran itu kita selalu ada penulis, ada kita menerbitkan katalog yang disertai dengan kolopin dan sebagainya. Setiap penulisnya pun menulis dengan serius gitu, tidak hanya mengeluarkan katalog gitu asal nggak ada harganya, enggak. Jadi galeri yang saya berharap menjadi galeri yang cerdas, yang bisa menjadi tempat untuk mengadu ide, mempertemukan gagasan. Itu kira-kira. Bentuk komersilnya apa? Orang harus berbayar untuk datang? Ya, salah satunya berbayar. Ya, kalau untuk umum kan kita 30.000, untuk mahasiswa diskon 50%. Saya kira, dan ini menggembirakan loh, pameran yang kedua ini. Ya? Oh ya, ini minggu ke-5. Minggu ke-5 dari pameran kedua. Pameran yang kedua itu sudah lebih dari 1.100 orang. Oh, dan itu terdata semua. Betul. Ya? Karena berbayar, jadi kemudian datanya bisa didapat. Betul, ya? Betul. Dia bisa buat bayar listrik lah paling. Nah, cukup lah. Tapi di luar yang komersil dengan tiket, apakah ada bentuk jual beli? Pasti, jual beli, ya? pasti jual beli. Itu kerjasama dengan si seniman. Kemudian kita juga membangun networking, membangun konektivitas personal dengan kolektor. Itu penting. Galeri itu kan ada yang namanya reputasi, Mas. Reputasi galeri kan dibangun dari satu peristiwa seni ke peristiwa seni berikutnya, ke peristiwa seni berikutnya. Kepercayaan didapat kan? Betul. Kita itu kan baru 2 kali peristiwa seni nih. Jadi saya sebagai galeris baru nih, galeris anyaran ini, percuma kalau saya ngomong A, B, C, D gitu. Percuma saya ngomong ini loh galeriku sama itu, percuma. Orang lihat hasil. Orang lihat aja. Reputasi. Betul. Dan itu nggak bisa saya ngomong sekencang apapun saya ngomong. Nanti dulu kamu buktikan dulu. Dia makanya saya sendiri. Exactly. Pertama kita sambutannya bagus, kedua jauh lebih bagus, tetap berisi, dan ketiga nanti dilihat, keempat nanti udah mulai capek belum nih, lah kan gitu. Punya nafas panjang nggak, konsisten nggak? Exactly, betul. Dan itu nanti hanya bisa dibuktikan oleh waktu. Betul. Peristiwa seni satu, peristiwa seni berikutnya, dan berikutnya itu membangun yang namanya reputasi. Dari satu reputasi ke reputasi berikutnya akan membentuk identitas. Nah, membangun identitas di satu sisi membangun koneksi dengan kolektor, membangun hubungan baik dengan ekosistem seniman, perupa, pelukis, pematung dan sebagainya. Itu ya berjalan berbarengan. Nah, cara untuk kemudian menggabungkan dengan toko buku, apakah toko bukunya akan menjadi toko buku yang support untuk seni atau toko buku pada umumnya? Seni. Jadi toko buku itu memang lebih cenderung ke buku-buku yang misalnya gini, kita lagi ngadain pamerannya yang pertama itu Bobsik. Ya, kita datang. Betul. Kita banyak nih buku-buku Bobsik. Ya, kita bikin menyediakan buku yang pernah diterbitkan. Betul. Kemudian bahkan kita membahas mengenai salah satu buku Bobsik. Ada review buku. Kemudian pameran yang kedua ini kita juga banyak membahas yang Rahrudira, Ayu Rika dan Louis ini. Kita juga banyak membahas karya-karya mereka. Buku-buku yang kira-kira. Jadi kalau di galeri karya itu dipajang untuk dinikmati, di toko buku karya itu diperdebatkan. Dengan buku-buku. Betul. Jadi komplementernya di situ ya. Betul. Nah, ada kecenderungan yang nggak tahu, ini sekali konfirmasi apakah ini bagian dari kelatahan atau tidak. Toko buku kan lagi rising nih. Dan generasi ini menjadi generasi yang lahap untuk
menikmati produk-produk analog gitu atau istilahnya print lah atau yang material bisa kepegang. Itu Mas Dalbo sendiri melihat bagaimana itu? Saya gini, Mas, toko buku itu pada saat saya mengutarakan ide untuk membangun toko buku, banyak teman-teman pengusaha itu yang bilang, kamu mau bikin apa di ruangan ini? Mau bikin toko buku. Ngapain kamu bikin toko buku? Di Iya, Cibirin itu ya? nggak ada duitnya. Oke. Serius, tidak hanya satu. Beberapa teman-teman dekat ya pengusaha gitu. properti gitu yang atau developer yang datang ini, lo mau bikin apa? Bikin toko buku. Ngapain bikin toko buku? Sayang dong tempat kayak gini bikin toko buku. Tapi ya nggak apa-apa. Pertama memang saya suka baca. Di rumah saya juga punya banyak buku. Gitu. Ya, Mas juga pernah ke rumah. Iya ya. Nah, ya di situ akhirnya saya memutuskan, saya tidak latah loh ini. Ah udahlah, biarin aja. Bikin meskipun toko di buku. Cibirin atau diragukan tidak oleh satu orang. teman-teman ya. Iya. Okay. Jadi bukan karena latah atau apa ya, karena aku suka aja, Mas. Jadi melakukan apa yang disukai di ruang yang itu disiapkan dengan. Iya betul. Menurutku itu adalah modal yang banyak orang yang bilang kan, love what you do what you love. Cintailah apa yang kamu lakukan. Dan lakukan apalah yang kamu cintai. Ya. Di sisi lain, aku juga percaya bahwa a good design is good business. Good design make a good business. Nah itu juga kita selalu pegang. Value itu. Makanya detail banget ya Mas. Semua, iya dong. Aku basicnya kan arsitek Mas. Iya, nah kita nanti ngomongin arsitek tapi nunggu azan dulu nih. Iya. Kekuatan penulis kan gitu. Sama lah kayak Mas Ino begini. Bikin podcast itu kan juga orang melihat itu kan, wah kok menarik ya. Oh, terjadi transfer itu kan sebenarnya juga. Ada ruang yang dibuka untuk saling ketemu. Oh kan? Betul. Ini sebenarnya itu kekuatan juga. Komunikasi kan di situ sebenarnya. Exactly. Nah, transmisikan satu pesan ke penerima pesan lewat sarana. Nah, sarananya lukisan kah, sarananya musik kah, atau ngobrol karya. Begini. Nah, ini juga karya nih. Iya. Hebat Mas. Hebat karena narasumbernya sih biasanya mereka punya. Salah satu yang saya paling suka itu waktu dengan Dian Sastro. Oh dia keluar tuh semua. Pinter tuh. Ya dia keluar. Ya. Itu loss. Ya. Dan dia pinter banget memang. Iya. Dian Sastro itu pinter. Iya. Dari umur 14. Ya. Sama dia itu dengan Jogja tuh ada ikatan yang sangat kuat tuh. Kayaknya kota kalau mau didatangin di Jogja. Sujoyono. Ya. Pindah ke sini. Pindah ke sini semua. Kenapa? Mereka kan juga membantu perjuangan melalui apa? Propaganda misalnya mencetak poster, mencetak grafis dan sebagainya. Nah, mereka di wadah itu, di Gampingan waktu itu. Jadilah ASRI. Oke, titik awalnya di situ ya. Sultan memfasilitasi, tak kasih tempat di Gampingan. Jadilah yang jadi ASRI itu. Nah udah itu jadi satu institusi tersendiri yang udah mengakar kuat. Mengapa kok sekarang? Terus akhirnya kan menjadi kesenian. Ketika itu jadi institusi, maka kan kemudian kan tumbuh generasi berikutnya. Itu yang tidak bisa dilawan oleh Surabaya misalnya atau Jakarta sendiri barangkali. Itu kayak takdir ya, yang datang tidak diminta tapi kemudian menjadi tumbuh karena bergenerasi. Iya. Ya, maaf Mas, saya nggak percaya takdir. Boleh kamu percaya takdir. Kita percaya pada yang seni-seni aja dulu. Tadi kan ini Juni itu kan Lebaran. Betul. Orang di Jogja. Ya, jadi kan, gini, hari-hari ini di Jogja ini kan lagi dilanda euforia, yang namanya orang menyebutnya Lebaran Seni. Betul. Iya kan? Sejak 5-7 tahun terakhir lah orang merayakan sebagai Lebaran Seni selama hampir 2 bulan nih. Semua mata insan seni Indonesia maupun negara tetangga Australia, kemarin teman-teman saya dari Singapura datang. Bahkan Jepang tadi Ion, tertuju ke satu titik yang namanya Arjok. Ya. Pemat nih tanggung jawab. Pas Pemat kan selalu
ngomong, selama Arjok ini uang yang berputar di DIY bertambah 5 triliun. Wah. Oke, kita percaya aja lah. Ada yang ngitung katanya. Oke, silahkan. Nah, tapi memang menurut terjadi saya perputaran betul, ekonomi itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, memang Arjok menjadi katarsis, menjadi magnet yang luar biasa. Ya. Nah, bagi siapa ya? Bagi ekosistem seni. Nah, kita ini sebagai penghuni ekosistem seni ini harus, saya itu kadang-kadang merenungkan, kita harus bersikap seperti apa ini di dalam merayakan Lebaran seni ini. Ya. Apakah kita itu mau sekedar ikutan, ya, latah, mengadakan pameran yang itu saja dari tahun ke tahun, atau kalau buat saya mungkin barangkali pilihannya yang kedua adalah melawan. Wah, melawan apa? Apa yang dilawan? Nah, ini yang suka disalahpahami. Apa yang perlu dilawan, Mas? Nah, ini pertanyaannya bukan siapa tapi apa, ini bagus nih. Iya, apa memang? Ya. Jadi sekali lagi kita harus melawan, bukan melawan siapa, bukan melawan galeris yang lain, bukan melawan Arjok juga gitu, atau bukan melawan teman-teman kolektor yang dari Jakarta yang berbondong-bondong datang ke sini, enggak. Yang kita lawan itu adalah situasi atau kondisi saat ini di mana ada satu hegemoni struktural yang menguasai ekosistem seni. Ya, coba Mas Inu mungkin ya direnungkan nih, sadar nggak sadar nih, sudah beberapa dekade bahkan, ya, ekosistem seni kita itu kan seperti ada yang menentukan gitu ya, seperti ada yang mengatur, ya, seperti ada yang rasanya paling berhak nih, siapa yang paling punya otoritas, punya otoritas untuk menentukan siapa yang berhak di panggung utama dan siapa yang hanya boleh jadi figuran gitu kan. Ini yang harus kita lakukan. Nah, ini biasanya ditentukan oleh mereka-mereka yang mempunyai kekuatan di sosial, budaya tertentu, politik barangkali, atau ekonomi. Ya, ekonomi. Finansial. Nggak gampang memang. Ya nggak ada perjuangan yang mudah. Kalau mudah namanya bukan perjuangan, bukan perlawanan. Iya, iya. Dan ini kayak jadi juga cermin di banyak wilayah dan bahkan negara ya. Betul. Dan di dunia barat pun itu sudah mulai ada gerakan yang namanya Let the Subaltern Speak. Oke. Jadi ayo kita beri ruang-ruang inklusif, ruang-ruang yang tidak eksklusif, ya, untuk lebih berbicara lebih lantang. Gitu. Jadi teman-teman yang di pinggiran, kaum minoritas yang selama ini nggak mendapat perhatian, itu bersuara dan dapat ruang. Yang sepertinya hanya menjalankan kehidupan remeh-temeh, tapi sebenarnya mereka ini menjalankan sesuatu yang otentik. Authenticity itu yang mahal itu. Ya? Betul. Ini yang harus diangkat untuk memperkaya sebenarnya. Jangan hanya kemapanan semu. Ya. Dan kalau itu terus yang dilakukan, kesegarannya kan hilang. Betul. Jadi cuma nget-ngetan aja kalau orang bahasa. Ini enggak asik lah. Iya. Justru ayo kita coba deh dari ini. Ini saya punya alasan kenapa Mas Wawan Dalbo sering disuruh buka pameran. Karena ini nih, wah, kasarannya. Dan biasanya pamerannya, gue pengen pameran yang nggak biasa. Nah, mungkin itu, padahal baru masuk ke ruang seni kan ya setahunan ya. Nggak sama. Jadi Arjok 2024 iya. Artinya dapat panggung utamanya lah gitu. Kalau seni-seniannya udah lama kan. Ya, basicnya kan aku arsitek, Mas. Jadi arsitek itu kan satu disiplin ilmu yang cukup unik menurutku. Dia itu ada tekniknya, tapi juga ada artnya. Gabungan dua itu ya. Menggabungkan antara teknik dan art, karena dia sebenarnya kan boleh dibilang applied art. Jadi seni yang harus diaplikasikan dan harus bisa mewadai fungsi. Fungsi apa ya? Harus bisa ditinggalin kalau rumah. Ruang itu ya nggak boleh ambruk nanti, atau nggak boleh sembribit. Ya. Sembribit kalau untuk yang desain itu sembribit boleh. Nggak didesain sembribit kok sembribit. Itu
Itu bukan bonus namanya, itu salah desain itu. Dan sebagai arsitek percaya tadi ya, good design. Ya, itu Is a good karena business. saya juga arsitek dan aku juga entrepreneur, developer, kemudian sekarang jadi hotelier juga, sekarang jadi galeris dan pembuka pameran profesional. Banyak nih sekarang ininya, banyak, Mas. titelnya. Udah, saya itu banyak tokoh yang bilang mudah disalahpahami. Ya udah saya terima aja lah. Ini ya titel. Tapi di era sekarang disalahpahami itu menyenangkan loh. Mungkin ya. Menurut saya karena orang nggak akan menebak kita dengan sangat mudah. Betul. Karena kita dipahami betul, ketebak banget. Oh iya. Saya sih ngerasa kadang-kadang malah ingin mengacaukan pemahaman orang. Kalau saya pribadi. Oke. Itu tapi by design ya, bukan kita nggak sengaja lalu disalahpahami, tapi gue pengen disalahpahami karena gue ingin disalahpahami. Oh, itu menarik dan itu membuat orang kan nggak bisa istilahnya apa ya, nebak kita. Jadi sisi misteriusnya betul muncul. Kemisteriusan itu menurutku menarik. Kalau semua gamblang terang benderang itu kayaknya nggak ada keinginan untuk gimana, itu sih menurut saya sih pribadi. Tapi bersyukurlah kalau disalahpahami. Nah, itu sesuatu yang diniatkan ya. Jangan disalahpahami karena enggak sih, keliru, enggak tak niatkan sih, Mas. Enggak. Ya kalau nggak diniatkan harus diluruskan memang. Ya. Dan arsitek itu kan profesi yang Mas Wandalbo geluti sejak awal, ketika kuliah di Semarang. Betul. Jadi saya lahir di Jogja, kemudian lahir di Jogja? Lahir di Jogja. Oke. Lahir di Godean, Mas. Aku orang desa. Terus kuliah? Lahir di Godean sampai SMA, SMA di Debrito. Ya, kemudian kuliah keterima di arsitektur Undip, Semarang. UGM nggak keterima, Mas. Biar main agak jauh. Bukan. Bukan, karena? Ya karena aku goblok aja. Mosok, ya. Makanya terus aku bikin proyek deket UGM. Wes, mau nunjukin. Bukan, biar kalau orang tanya itu siapa sih ini? Oh, anak Undip. Wah, ini nih. Cara melawan yang baru itu. Jadi kuliah di Undip, di arsitektur Undip, kemudian lulus tahun 94, pindah ke Jogja sebentar, bantuin kakak, kemudian aku mulai ke Jakarta tahun 2001. 2001 di Jakarta. Ya. Dan profesi sebagai arsitek awal. 2001, kemudian 2002, 2003 aku mulai membangun my own business, my own company sebagai developer, sama konsultan. Oh, konsultan. Ya. Konsultan, kemudian berkembang. Pivotnya itu ketika konsultan ada yang nggak bisa bayarnya pakai saham. Oh, itu proyek dari situ. Sahamnya tiba-tiba? Bukan, ya saham cuma saham kosong, 2,5% gitu kan. Terus, kok dibayar pakai saham nih, apa nih artinya? Ternyata punya saham itu menjadi owner gitu. Dan saya berhak untuk mendatangi setiap meeting gitu. Karena owner? Karena owner. Saya jadi rajin, Mas. Oh, datang ke meeting dengan bank, meeting dengan marketing, meeting dengan tim proyek. Owner. Karena owner. Di situ saya belajar gitu. Nah, ketika ada klien lain, saya malah minta gimana kalau dibayar dengan saham. Ya, Tuman nih kayaknya. Tapi kenapa pilihan arsitek, Mas, ketika mengambil terus terang ketika itu kuliah? Dari kecil memang saya dari keluarga yang sederhana, bukan berarti from very zero, enggak. Saya tetap ada privilege. Pastilah, bisa sekolah di Brito kan bukan sesuatu yang betul. Sembarangan. Dan kakak saya kebetulan, kakak perempuan saya satu-satunya itu juga dulu jadi arsitek. Jadi semacam role model buat Mas Dalbo. Temen-temennya kok keren gitu. Ya, ininya kok inilah. Saya juga pengen jadi arsitek. Dan kemudian mencintai profesi itu. Ya, dulu pilihannya ada dua, Mas, waktu kuliah tuh. Kalau nggak arsitek, saya pengen daftar IKJ. Oh iya? Iya. Oh, keinginan seninya. Betul. Kenceng ya, baik di arsitek maupun di IKJ. IKJ mau ngambil apa? Drama, sutradara itu sutradara, director ya, itu filmmaker atau kayak gitu ya. Oh, itu emang jadi udah ada di darah sebenarnya. Jadi terus saya ingat nyambung. ya, kelas 3 SMA itu saya daftar
semua IKJ. arsitek ya, arsitek UGM nggak keterima, Undip. ITB nggak keterima, Undip keterima, sama IKJ. IKJ. IKJ ikut ujiannya? Enggak. Karena udah keterima di Oh, Undip saya jadi nggak nggak lanjut. Ya. Ya, itu pilihan kedua ya. Nah, arsitek, tadi seni-senian Ya. sudah kelihatan, lalu bikin galeri dan sebagainya. Sekarang otomotif. Nah, Mas Dalbu kan salah satu yang saya kemarin lihat, gila ini. Itu apa? Bagian dari kegemaran atau merawat sesuatu atau hal lain yang Mas Dalbu hayati? Saya itu dari kecil itu kan ini banyak dibelikan buku oleh kakak saya tadi itu. Oh, yang jadi arsitek itu. Ya, itu banyak buku-buku tentang biografi, biografi tokoh gitu. Oke. Yang nyantol di kepala saya itu ada satu tokoh dari engineer dari Inggris, namanya Isambard Kingdom Brunel. Oke. Itu dia itu ini engineer sebenarnya untuk rel kereta. Oh. Kemudian juga dia di situ dibahas mengenai berbagai macam jenis otomotif gitu. Lokomotif, Oh, sorry. lokomotif di buku itu. Railroad, railway itu dia tuh sangat luar biasa bikin jembatan dan sebagainya. SD itu saya pernah bikin mainan, pingin bikin lokomotif dari kaleng susu Denko. Ya jelas nggak jadi. Dipotong-potong itu. Ya, tapi kan imajinasinya udah terbangun Iya, kan. jadi sesuatu yang mechanical itu saya suka. Minat. Oke. Saya suka. Sesuatu yang mechanical, sesuatu yang bergerak, Ya, yang ya, ini. Oh, ini kok bisa ini saya senang. Mhm. Kemudian ya berlanjut ya, karena lingkungan barangkali SMP itu mulai seneng balap-balapan gitu. Grass track dulu zaman. Oh. Motor. Motor. Oh, oke. Motor Iya, grass iya. track. Grass track. Mulailah motor harian dimodifikasi kelas 3 dibuat ini ya. Berlanjut terus sampai ke kuliah. Nah, kuliah saya mulai mengenal British bike. Motor yang dibelikan oleh orang tua saya dim-dim tak jual. Buat Belikan- British bike. Iya, Apa? British bike. BSA ya? BSA ya. Oh, oke. Iya. PSA, kemudian suatu saat harganya kan naik tuh PSA. Wah, ini bisa dijual jadi mobil nih. Yes. Bener. Bener. Oke. Saya jual, saya belikan VW Kodok, Mas. Pertama. Pertama. Kenapa kodok PW? Karena mampunya, karena waktu itu Kodok murah. Jadi alasan ekonomi dulu pertama. Betul, ya pengennya TAF GT waktu itu. Tapi kan baru keluar dia mahal. TAF GT kira-kira waktu itu harganya 17-18 juta. Ya. VW Kodok saya harganya 3.250.000 saya masih ingat. Ya. Oh, Ya. saking BSA saya ingat, ya. tak jual tuh ingat saya beli 500.000. Dijual 2,5 juta. Oh, oke. Saya minta tambah ke ibu saya nih. Untuk bisa beli Untuk VW beli kodok. Masih ada VW kodok itu? Masih. Wow. Disimpan sebagai bagian dari perjalanan hidup kan? Oke. So Yang many di rumah things- itu kemarin ya. aku lihat. Yang apa yang putih? Bukan Yang krem? Yang krem. Oh, yang krem ya. Itu sebenarnya belum dicat. Oh, oke. Itu masih paint base. Oh, Ya, base. primer. Primernya. So many things happen in this car. Oh, dari VW. Terus VW. ya suka dengan mechanical. Oh, saya baru paham kenapa kok di rumah ada jembatan itu. Iya. Nah, itu bagian dari mimpi masa Exactly. kecil ya. Ya, Menemukan itu langsung, betul. oke. Coba semua kan unsurnya pasti besi, metal. Kemudian sesuatu yang recalling nih. Kita ngobrol begini jadi loh Iya benar, baru ingat juga kan. Saya baru ingat, oh iya kok ada jembatan di Iya. sana, itu kan rel. Meja kereta. makan saya juga dari bekas mesin pemotong tembakau. Saya suka gitu yang Mechanical-nya ya. begitu-begitu. Itu kira-kira. Terus berkembang hobinya dari VW ke yang lain-lain. Ya VW karena mungkin saya orangnya kompetitif, senang balap ya. Ikut off-road. Oh, oke. Ya, Iya. sempat jadi juara nasional tahun 2011 gitu. Pakai apa off-roadnya, Mas? Bikin mobil Oh, tubular. bikin yang Ya, disiapkan untuk kompetisi Iya, memang ya. betul. Oh, oke. Jadi kesukaannya disalurkan lah ya. betul. Dan punya mini nih, yang tahu. Mini biru Betul. di situ. Itu salah satu menurut saya salah satu mobil yang orang harus punya sih. VW Kodok Mini. Terus kalau bisa G-Wagon. Oh, G-Wagon ya. Land Cruiser yang Toyota yang
Kita nyebutnya hardtop itu. Hardtop itu ya. Antara itu ya. Itu cowok banget lah itu. Bukan, itu menurut saya udah jadi ikon. Oh, dari otomotif. Iya. Kalau Porsche ya 911 misalnya, tapi kan 911 harganya udah nggak masuk akal ya. Iya. Dan Only 911 kalau Porsche. Kalau buat harian kan juga agak nggak apa ya. Kalau harian ya Mini lah. Iya, Ini sekalian promosi. Ya. Dan tapi sangkut pautnya semua itu dari yang galeri ya. Terus kemudian ini ada Etsu, yang kemudian ada toko buku, lalu arsitektur yang Mas Dalbo geluti, dan otomotif itu di mana? Titik temunya kalau Mas Dalbo melihat ya. Ya seni iyalah, pasti ada seninya dari semua tuh. Oke. Iya, saya tuh juga baru ngerasa gitu kan. Karena saya aktif di otomotif misalnya, kemudian kan saya juga ikut ke dalam kepengurusan IMI. Gitu misalnya. Teman-teman IMI tuh kenapa kok saya tuh dianggap nyentrik ya? Padahal kan menurut saya biasa aja gitu. Itu nyentrik yang benar adalah nyentrik yang nggak merasa nyentrik. Oh iya loh. Nyentriknya nggak berusaha lah. Loh aku tuh kadang-kadang loh, masa sih aku dianggap dia ini? nyentrik. Ya, dan di kepengurusan ini, di IOF, itu, aku biasa aja ini aku. Mana ya aku gondrong juga enggak. Nggak tahu apa itu yang membuat Mas Dalbo dianggap sebagai itu mungkin karena itu semuanya didasari oleh seni tadi itu Mas. Ya, perangkainya. Di entrepreneur pun aku juga selalu bikin tidak pernah lepas dari seni. Bahkan waktu membuat apartemen ini ada 3 kata yang kita pakai. Kata yang pertama itu adalah art. Oke. Art, culture, environment. 3 kata kunci itu. 3 kata kunci. Dan ini selalu, ini semua yang terlibat di dalam proyek ini harus concern kepada 3 hal ini. Art, culture, environment. Saya dalam setiap meeting itu saya selalu kepada kontraktor, kepada vendor, kepada staff, semua itu penting ini. Kamu jangan anggap enteng nih art ini. Kemudian culture. Culture itu tidak hanya kebudayaan tapi juga based on community. Environment itu sesuatu yang menurut saya juga harus kita pikirkan lah. Itu kayak jadi identitas yang mau dibangun di sini ya. Dan termasuk dengan 3 hal yang Mas Dalbo geluti ya, di galeri, di arsitektur, dan di otomotif itu ya. Nah ini satu hal yang lain, kenapa Jogja? Di antara semua pilihan yang ada, dan pasti bukan nggak mungkin Mas Dalbo bisa memilih dimanapun. Tapi kenapa Jogja? Selain lahir dari Gamping, dari mana? Godean. Oh Godean ya, Godean. Gini Mas, ada cerita menarik sebenarnya. Waktu saya mau membangun ini 2017. Kita mulai merencanakan itu 2014. 14, oke. 2014 itu kita itu sudah bikin rencana sangat matang di Semarang. Oh. Karena kan saya 7 tahun Mas di kuliah di sana. Network sudah mulai ada sebenarnya. Dan saya merasa mengenal kota itu dengan sangat baik. Ya. Kita udah beli propertinya, kita udah urus izinnya, bahkan udah siap jualan. Wes tirik-tirik detail. Gambar itu dokumennya udah segini. Tiba-tiba ini saya ingat itu waktu itu hari Lebaran saya ke Jogja, pulang ke kampung gitu kan. Nah, saya ditelepon oleh anaknya Pak Edi, teman pembalap, Mas Satya Sunarso. Pembalap, Mas Satya Sunarso, legendaris pembalap lah. Satya Sunarso kan dulu motocross, terus kemudian go-kart pernah juara dunia. Nah, saya halo aja, terus saya diajak main ke rumahnya. Ini mau dijual lah, mau dijual. Oh ke sini? Iya. Saya lihat hari kedua Lebaran. Saya lihat, kok sizingnya luar biasa nih. Ini bisa sangat optimal untuk high rise gitu. Hari ketiga saya langsung calling for meeting semua staff saya yang lama masih liburan itu. Meeting ya. Ini ada tanah begini. Coba bikinkan shoebox-nya, bisa berapa kemungkinannya, cek dengan regulasi setempat. Regulasi waktu itu masih Kabupaten Sleman. Wah, bisa tinggi nih. Hari keempat langsung kita mulai negosiasi.
hari kelima Lebaran itu kalau nggak salah udah saya kasih DP. Udah oke aja. Yang Semarang gimana? Udah pindah ke Jogja. Oh, oke. Jadi awalnya emang nggak ada niat ya? Nggak ada. Hanya ditelepon, lalu ketemu dan muncul ide itu dan kemudian dikoneksikan semua. Serendipity. Serendipity ya. Saya percaya Kak, faktor serendipity. Kebetulan. Ya. Kata sederhananya kebetulan. Walaupun sebenarnya kayak nggak percaya dengan kebetulan juga. Enggak kebetulan yang sederhana, tapi ada pola sebenarnya. Iya, saya serendipity itu. Buat saya itu serendipity. Bahwa kemudian kenal dengan anaknya Pak Karena Sunarso, sama-sama di ya itu kan bukan kebetulan juga, itu kan pola yang kita betul. nggak sadar, tapi kemudian menjadi oke. Lupakan Semarang, lalu fokus di Jogja. Betul. Dan betul apa yang direncanakan di Jogja sesuai dengan oke. Langsung ketemu Pak Edi, almarhum. Langsung hari ke-5 Pak 6 begitu langsung Mas Satya terbang ke Jakarta, saya kasih DP. Udah pindahin yang Semarang semua ke Jogja. Tim kacau balau dong, karena udah detail, udah terbiasa tim saya Mas dengan pola. Pola yang tiba-tiba ini jalan ninjanya kayak gini memang kayaknya. Jadi karena faktor mungkin ya kebetulan dalam tanda petik lain. Faktor lain apa Mas? Kenapa Jogja menarik menurut Mas Dalbo? Mungkin karena saya lahir sampai SMA di sini. Tapi sebenarnya dengan saya tinggal di Jakarta, di Semarang selama 7 tahun, kemudian di Jakarta selama hampir 20 tahun. Persis. Itu kan saya juga jadi harus membangun network baru di sini. Teman-teman SMP saya, teman-teman SMP udah ketemu juga udah nggak nyambung. Iya. Karena udah terlalu lama kita mempunyai proses hidup yang berbeda. Itu kan ya jadi nggak nyambung. Dunianya udah berbeda. Dan nggak apa-apa juga. Oke. Ya. Jadi kayak fight dari awal lagi nih. Ya nggak fight lah. Saya sih ngelakonnya jalan aja. Oke. Ya. Jogja tanah kelahiran, ada kebetulan, tapi kan juga ekosistem atau kalau kita soal hotel ya, soal hospitality, hotel tumbuh karena turis kan, dan Jogja awalnya kan tidak hotel Mas. Oh iya benar, awalnya bukan awalnya hotel. Apartemen. Waktu itu. Nah berubah itu ya. Waktu itu. Okay. Waktu itu memang di Jogja itu kembali lagi ada euforia. Banyak developer yang membangun apartemen, tapi untuk kelas mahasiswa. Banyak banget. Iya tahun itu ya. Tahun itu tuh kan ada student park, student castle yang semua itu mendekati kampus bangun apartemen, mendekati kampus bangun apartemen. Ya kos-kosan tapi yang high rise, yang vertikal kos-kosan. Ya. Saya pengen sesuatu yang berbeda. Dari awal kita pengen hunian yang premium, pemainnya kan belum ada. Iya. Oh riset dulu berarti itu ya? Oh ya, iya. Ruang yang bisa dipakai untuk membangun bisnis di mana. Again ya serendipity tadi. Saya mengkonsepkan yang ingin, makanya namanya Utara. Kenapa Utara? Karena di utara, bukan? Bukan. Karena kita pengen bangun sesuatu yang premium, itu kan selalu yang di atas. Ya. Nah, kalau di dalam peta, arah utara itu di mana? Di atas. Kalau arah utara di peta itu di sini, itu berarti petanya miring. Kebalik. Oke. Ya, jadi kita pengen sesuatu yang di selalu di atas. Namanya utara untuk membedakan dengan arah mata angin, makanya T-nya double. Oke. Tapi orang bisa memaknai itu juga karena ini juga ada di utara. Ya, kan? sebenarnya nggak juga kan di sebelah utara sana juga makin banyak berkembang. Ini udah jadi tengah nih sebenarnya. Ya. Meskipun posisinya di Sleman ya di utara, tapi dia udah di tengah ya meluas lah kayak Jakarta. Iya. Ya kembali lagi serendipity, kebetulan pertumbuhan kota Jogja ini kan ke utara. Coba lihat nih, banyak sekali high rise building di sana. Bukan di Bantul, bukan di arah Prambanan, bukan di arah Godean, semuanya ke sini. Ke utara. Makanya kan di tengah jalan tadi, wah sayang juga nih dijual. Serendipity-nya ada di situ lah. Ya. Tapi kalau ngomong soal faktor kebetulan, ini kan ya kebetulan atau luck itu kan kadang-kadang menghampiri orang-orang yang siap. Oh iya. Kalau nggak siap ya dia akan kita harus bersiap diri dong. Membekali diri dengan semua kemungkinan senjata yang akan bisa kita gunakan. Iya. Mulai dari belati yang kecil,
mulai dari pesto, mulai dari ibaratnya kalau mau perang itu mulai dari mortar, semuanya harus disiapkan. Kapan masanya datang dia udah tinggal jalan. Ketemu ini pakai ini, ketemu ini pakai ini, ketemu ini pakai ini. Itu menurut saya kan udah banyak yang mengajarkan kayak gitu ya. Kalau kita ngajarkan ke anak-anak kita kan juga siapkanlah dirimu untuk termasuk kamu juga harus selalu siap untuk melihat serendipity itu lewat. Karena ketika serendipity itu lewat dan kamu tidak punya keberanian untuk mengambilnya, itu juga lewat terus. Ya itu momen kan. Ya. Ketika momennya datang dan kamu tidak siap atau tidak mengambil momen itu, ya itu pergi. Begitu kamu mengambil, kamu harus lakukan, harus tuntaskan sampai tuntas. Jangan nggak tuntas juga. Udah berani ngambil ya udah. Konsekuensinya harus diterima dengan penuh tanggung jawab. Nah Mas, apa yang kemudian Mas Dalbo perjuangkan dalam upaya di Jogja ini dengan sejumlah kalau saya menyebut entitas bisnis. Ya, sisi Mas Dalbo yang demikian beragam gitu ya. Ya tadi seni-senian iya, arsitek iya, wirausahawan iya, lalu hobi di otomotif juga iya, dan total semua itu kayaknya. Mimpi ya. Mimpi saya itu pengen membawa brand ini. Brand Kompon ini yang terdiri dari utara di Icon sebagai hunian, kemudian pulang ke utara sebagai hotel. Ada sekarang ketambahan ada 18 Plus sebagai bar, ada fasilitas, Etsu sebagai galeri yang serius, kemudian ada toko buku, kemudian ada ruang meeting dan sebagainya. Ini menjadi global brand, Mas. Dia paling nggak dikenal oleh regional lah. Target saya yang mungkin lebih masuk akal barangkali ya. 2027 paling nggak di feature di majalah Monokel lah. Boleh lah itu boleh. Ya, itu regional dan internasional. Ya. Saya udah loh di Monokel. Oh ya? Kapan Mas? 2017. Oh nice. Tapi untuk Kompas Gramedia, tapi aku diwawancara waktu itu. Persis itu kita nggak nyangka juga. Karena media waktu itu sedang gonjang-ganjing. Monokel tuh melihat Kompas Gramedia sebagai entitas bisnis media itu survive. Apa resepnya? Mereka datang bertanya, waktu itu sedang rame Line kalau ingat. Line Today dan sebagainya. Jadi mereka yang datang? Nggak diundang? Enggak. Oh wow. Minta wawancara. Itu 4 halaman. Karena bulan lalu kan mereka datang ke Jakarta. Oh iya, tapi yang diundang yang untuk Blok M itu ya, kalau nggak salah acara. Ada satu brand hotel lah. Saya nggak bisa sebutkan namanya. Tapi ada aktivitas juga di Blok M waktu itu, mungkin rangkaian itu kan. Rangkaian. Dia datang waktu itu, mereka bersurat ke CEO kami, Mbak Lili, terus dari CEO terus dialihkan ke CEO media, Mas Andi Budiman, lalu saya sebagai pemret kompas.com. Mesti kasih lihat monokelnya. Saya juga nggak nyangka itu waktu itu ada di Monokel. Karena itu salah satu media yang menjadi kayak sampel ya, atau guidance buat saya. Ya, saya selalu subscribe Monokel, beli fisiknya. Dan itu keren sih emang. Menurut saya salah satu majalah yang cukup beragam, komplit bahasanya. Tidak tendensius. Ya tetap dia jualan pasti. Oke lah. Kan isinya orang senyum semua gitu ya. Nggak ada yang lagi sedih nggak itu. Kita harus paham itulah. Nggak ada di majalah Monokel orang yang susah sedih gitu ya. Pasti fotonya juga orang-orang lagi senyum, lagi ini nggak apa-apa. Tapi paling tidak dia itu membuka wawasan, menambah knowledge. Kemudian updating situasi global itu seperti apa sih? Ya, saya mengamati beberapa fenomena yang ada di luar di sini 2 tahun atau setahun kemudian baru terjadi. Itu yang kita lakukan di sini, Mas. Kenapa kok ketika hotel-hotel di Jogja itu yang lain pada mengeluh karena penghematan dan sebagainya, ya kita juga terpengaruh. Tapi kita nggak yang ini banget, karena kita mempunyai satu orang yang mungkin orang nggak ngerasa gitu. Oh, kok ini berbeda ya? Dan resep itu kayaknya perlu Betul. Mulai dari hardware-nya,
softwarenya. Hardware itu apa? Ya gedungnya, arsitekturnya, interiornya, artboardnya, vibe-nya, bau-bauannya, musiknya, musiknya itu harus kita semua pikirin. Indra Semua indra. Hardware itu kita pikirin. hampiri, ya. Software, nah itu beda lagi. Itu adalah services. Itu hubungannya antara orang ke orang, dan itu adalah never ending job. Bagaimana kita terus menerus ngasih tahu staff, bagaimana kita harus ngasih orang. Art experience, hospitality. Lo nggak boleh senyum itu nggak yang Hanes, nggak boleh senyum itu yang senyum gitu. Corporate. Selamat pagi, nggak. Kelihatan. Oh ya, kalau kamu lagi dari rumah lagi bad mood, ke pantry dulu, makan mie instan. Kita siapkan mie instan, Mas. Tuh, segar ya. Itu terapinya ya. Ini tipsnya ini. Betul. Selalu di pantry kita tuh ada mie instan untuk staff. Jadi kalau kamu lagi bad mood, makan mie instan. Itu biasanya mood booster ya. Iya, mood booster baru kamu balik ke your workstation untuk melayani terutama yang frontliner. Iya, yang ketemu dengan customer langsung. Betul. Dan itu memang itu never ending job. Harus kita grinding setiap hari. Dan kan juga berubah kan tuntutannya. Nggak bisa. Kalau nggak seneng, udah jangan masuk hospitality. Kalau dibikin mini seri itu udah jadi mini seri Netflix tuh, live behind tulang gitu. Kan punya pengalaman dan ingin masuk IKJ, harusnya bisa itu dibuat sebagai cerita. Wah, itu kan storyboardnya kan udah ada di kepala Mas itu. Ngurusin ini kan staff hampir 200 orang ya. Wah, neko-nekonya, dramanya loh. Oh, iya pastilah. Tadi kan menyebut paling nggak 2027 ada di Monocle. Kenapa? Selain Monocle tadi dijelaskan bahwa dia majalah yang menjadi kayak panduan atau jadi karena cara mungkin untuk orang melihat. Mas ini udah pernah di feature di Monocle. Kalau saya nggak cerita, nanti nggak tahu. Tadinya saya membaca Monocle sejak lama ya. Ketika waktu itu saya sangat terpapar itu saat orang-orang desain atau orang-orang marketing gitu ya membawa majalah itu dan biasanya di bandara. By the way, ini kenapa bahasanya jadi Monocle ya? Nggak ngerti. Karena ini sesuatu yang kayak jadi mimpinya Mas. Ya, no. This is ini apa common sense. Common sense. Ya, punya minat yang sama juga. Iya. Nah, waktu itu aku lihat orang-orang kenapa baca ini ya, terus aku cari. Oh, ternyata ya dia coba gini deh, kalau kalian yang anti Monocle misalnya, sebutkan deh mana majalah lain. Iya. Nggak ada. Kalau kecil-kecil ada. Waktu itu saya menemukan di Inggris, namanya The Pioneer. The Pioneer New Yorker enggak loh. Ya, New Yorker enggak, beda. New Yorker lebih kayak politik. Lifestyle juga lebih jauh membahas yang, tapi cenderung ke New York aja gitu. Iya. Orang Monocle global sih. Betul. Bahkan kejadian yang terjadi di Meksiko, di negara-negara yang kita nggak tahu. Sekarang mengulas Afrika, Mas. The next Dubai yang terakhir itu adalah Sudan kalau nggak salah. Oh, ibu dia kotanya Sudan. Itu. Iya. Berarti dia punya, kan dia kontributor kan modelnya banyak. Ya. Waktu itu penulisnya datang dari Kuala Lumpur, fotografernya dari Hong Kong untuk datang ke situ. Ya. Dan waktu itu dia jadi ngulas Monocle. Satu majalah saya pakai untuk ngajar. Oh. Karena kan saya ngajar digital media management. Jadi mengelola media digital. Bukan karena saya masuk di Monocle, bukan. Tapi waktu itu dia pernah ngulas soal social entrepreneurship. Ya. Dan itu menarik sekali. Betul. Bagaimana kombinasi antara generasi yang senior dengan yang muda. Baca juga ya, Mas? Betul. Dan itu ternyata wisdomnya. Semua diulas, Mas. Sampai misalnya politik. Dia itu saya itu baca membandingkan ya. Karena waktu itu saya udah pindah ke Jogja. Dia membahas bedanya antara negara demokrasi dengan negara monarki. Ya. Saya di Jogja ini kan semi-semi nih. loh, iya kan.
ada keraton, ada NKRI, ini kan negara dalam negara sudah. Nah ini dibahas plus minusnya. Saya jadi berpikir nih, dan yang dihadirkan itu kan ada yang dari Belgia, kerajaan Belgia. Kemudian ada yang sangat keras itu dari Australia kalau nggak salah, yang sangat mendukung demokrasi. Anti monarki dia. Betul, itu ini kan sekali gitu kan. Wow, ini luar biasa menurut saya. Dan kita punya wawasan yang kaya kan, nggak single aja. Ya. Dan ini kayak kita kembali ke topik awal, literasi nih jadinya. Ya itu kan bacaan kan? Iya bacaan. Dan bagian dari kita literasi. punya kemampuan melihat, Betul. punya wawasan yang lebih kaya, nggak judgmental untuk satu hal. Penting sekali itu Mas. Jangan dapat isu soal yang tadi let the subaltern speak, itu mungkin juga dari Monocle juga. Ada nggak? Itu lain? Lain kalau itu. Itu kemarin kebetulan saya mengunjungi anak saya ke London. Kemarin anak saya satu-satunya itu tinggal dan kerja di London sekarang. Mas. Nah, kuliah di sana terus kerja di sana, tinggal di sana. Sempat pulang sini sebentar terus dapat kerjaan di sana. Nah itu ada pameran di Barbican Gallery, itu yang ngulas tentang itu tadi, let the altern speak tadi itu. Let the subaltern bahkan speak. sub ya. Iya, bahkan udah altern, subnya lagi. Jadi lebih kecil lagi. Bahkan itu diberikan ruang untuk bersuara. Let the subaltern speak. Dan itu yang menggaungkan justru dari Barbican. Ada satu seniman dari Indonesia, Citra Sasmita. Tahu aku. Ya. Yang dia perempuan. Ya, Kamasan. Dia bikin kain itu panjang. bikin di pameran di Barbican. Ya, aku mau ketemu dia, nggak kesempatan Citra Sasmita. Dia membahas soal itu juga, membahas soal perempuan. Kan perempuan kan selalu dianggap dan disisihkan kan. Betul. Dianggap tidak punya suara dan kemudian disisihkan. Itu punya suara yang penting untuk dipakai. Betul. Laki-laki juga penting, Mas. Wah, saya bukan patriarki loh. Oh iya. Tapi lebih penting perempuan. Itu lebih. Oh iya. Perempuan itu gimana ya? Kemampuannya luar biasa loh. Mereka yang bisa mereproduksi kan perempuan. Iya. Ya, dengan bantuan laki-laki. Iya. Kita cuma pembantu aja kita. Pendonor. Hebat. Itu kenapa saya nikahin perempuan, Mas. Udah. Cukup nih kita ngobrol ya. Thank you Mas Dalbu ya. Terima kasih. Waduh, ini dari surup sampai gelap kita menikmati 18 plus ini di utara. 18 plus. 18 plus ya. 18 plus kita. Kenapa namanya 18 plus? Ke lantai 18. 18 plus naik tangga. 18 plus tuh itu. Tapi orang mengasosiasikan macam-macam kan? Oh iya, biasa. 18 plus. Mudah disalahpahami. Tapi ini by design. By design. Iya, artinya disalahpahami dengan desain itu menurutku keren. Ya tadi tuh, membangun misteri sehingga orang nggak mudah menebak kita. Ya. Dan kalau dia salah menebak kita, pergerakan kita kan aman. Itu. Terima kasih. Gimana Bu? Kita lanjut ya.